Apa sih poin-poin penting dari white paper Bitcoin? White paper yang berjudul Bitcoin, A Peer-to-Peer Electronic Cash System terdiri dari 12 bagian. Yang pertama, Introduction. Di bagian pertama Introduction, Nakamoto menyampaikan keresahannya atas cara kerja transaksi elektronik di antara dua pihak. Di traditional finance saat ini, transaksi yang terjadi itu masih bersifat reversible, yang artinya transaksi yang udah terjadi bisa dibatalkan. Kita pakai contoh deh, misalnya kita punya kartu kredit, lalu suatu hari ada orang yang memanfaatkan informasi kartu kredit kita untuk melakukan pembayaran. Karena kita merasa bukan kita pelakunya, kita bisa mengajukan ke bank provider kartu buat membatalkan transaksi tersebut. Biasanya bank bakal melakukan investigasi terlebih dulu ya, untuk mencari bukti apakah ini merupakan kesalahan nasabah atau bukan. Kalau seandainya bukan kesalahan nasabah, uangnya bakal dikembalikan. Loh, ini bukannya hal yang bagus ya? Sebenarnya, salah satu kelemahan utama dari transaksi reversible adalah adanya potensi untuk penipuan. Kita balik point of view-nya ya. Bisa aja ada oknum pembeli yang memanfaatkan celah ini untuk menerima barang atau menggunakan layanan dari penjual tanpa menyelesaikan kewajiban pembayaran yang semestinya. Selain bisa menyebabkan kerugian finansial signifikan buat pedagang, ini juga makan waktu ya dalam proses pembuktian ke bank provider kartu apakah transaksi tersebut sah atau tidak. Contohnya nih, Edo mau nonton series Netflix berbayar. Akhirnya dia bayar pakai kartu kredit. Setelah puas nonton, Edo telepon lah ke perusahaan kartu kredit dia dan dia komplain. Kok kartu kredit saya kepotong ya buat bayar Netflix? Itu kan bukan saya. Transaksi ini kemudian bisa dibatalkan sama bank setelah diinvestigasi. Di white paper ini, Nakamoto menghubungkan reversibilitas transaksi dengan kebutuhan pedagang buat mengenal pelanggan mereka. Dengan kata lain, karena transaksi ini bisa dibatalkan, pedagang jadinya harus mengumpulkan lebih banyak informasi dari pelanggan untuk menciptakan trust yang berujung melanggar privasi pelanggan. Solusinya gimana? Bitcoin ini hadir sebagai solusi, yaitu sistem pembayaran elektronik non-reversible dengan berdasarkan bukti kriptografik yang memungkinkan dua pihak bertransaksi secara langsung tanpa perlu adanya pihak ketiga yang dipercaya. Yang tadi yang di traditional finance, catatan transaksi ini kan dikelola pihak ketiga yang centralized. Kalau di jaringan Bitcoin, salinan catatan transaksi ini menjadi public dan dipegang oleh setiap orang yang berpartisipasi dalam jaringan. Supaya nggak terjadi kasus double spending, di mana ada dua transaksi yang mencoba menggunakan koin yang sama, peers atau rekan dalam jaringan Bitcoin harus memutuskan transaksi mana yang lebih dulu terjadi dengan menetapkan timestamp, yaitu tanggal dan waktu tertentu dalam setiap transaksi. Kesepakatan bersama tentang urutan pembayaran yang berlaku dicapai dengan konsensus proof of work yang bakal dibahas di section selanjutnya. Terakhir, Nakamoto juga bilang kalau solusi ini bakal berfungsi kalau sebagian besar daya komputasi jaringan Bitcoin ini dikendalikan oleh peserta yang jujur. Bagian kedua, transaction. Kita bisa anggap koin ini adalah serangkaian transaksi. Kita ambil contoh, Adit punya satu Bitcoin yang akan ditransfer ke Budi. Gimana cara mentranskripsikan perubahan kepemilikan ini? Nakamoto mengandalkan metode public key cryptography. Simpelnya, kriptografi ini tuh ilmu bertukar rahasia. Dalam kriptografi, setiap user tuh punya dua kunci, private key yang terrahasiakan dan public key yang diketahui semua orang. Public key adalah pengidentifikasi, seperti nomor rekening bank. Sedangkan private key seperti PIN rahasia yang memungkinkan akses ke rekening bank. Triknya di sini adalah, walaupun public key ini di-generate dari private key, tapi aku nggak bisa menebak atau menghitung private key hanya dari informasi public key kalian. Selain itu, aku bisa menggunakan private key-ku buat menandatangani secara digital pesan tanpa mengekspos private key ini. Apa yang dimaksud dengan tanda tangan digital? Artinya, aku menambahkan kode di akhir pesan sehingga semua orang bisa memverifikasi bahwa kode ini hanya bisa dibuat dari private key milik aku. Dengan kata lain, tanpa mengekspos private key ini, aku bisa menggunakannya untuk menandatangani pesan dan semua orang bisa memeriksa kalau tanda tangannya asli. Selanjutnya, konsep yang disampaikan Nakamoto adalah penggunaan hash. Hash ini kode pendek yang bisa dengan mudah dihitung dari data digital apapun, tapi sangat sulit buat di-reverse atau dikembalikan ke data awalnya. Sama halnya seperti tanda tangan yang nggak bisa dikembalikan ke private key. So, dari konsep tadi, kita bisa lihat transaksi yang memindahkan koin dari Adit ke Budi punya 3 bagian. Yang pertama, hash transaksi sebelumnya, yaitu intisari tentang gimana Adit dapetin 1 Bitcoin sebelumnya. Yang kedua, kemana tujuan koin.
Yang ketiga, tanda tangan digital Adit. Dibuat menggunakan private key milik Adit sehingga siapapun bisa memverifikasi kalau Adit memang pemilik sebelumnya dari satu Bitcoin tersebut tanpa bisa mengetahui private key itu sendiri. Supaya transaksi ini berhasil, peserta dalam jaringan harus memverifikasi kalau Adit mengirim koin ke Budi dan Adit nggak bisa mengirim salinan koin yang sama ke Cindy. Di sini, transaksi yang dianggap sah adalah yang terjadi pertama kali. Gimana caranya supaya semua peserta jaringan Bitcoin menyetujui satu riwayat transaksi? Solusinya, pakai distributed timestamping system. Caranya dengan mengelompokkan transaksi yang muncul kurang lebih pada waktu yang sama dalam bundel yang disebut sebagai blok dan diberikan timestamp. Kemudian, hash dari blok tersebut dihitung dan dipublikasikan secara luas. Akhirnya, karena lebih banyak transaksi dicatat, lebih banyak juga blok yang ditambahkan. Setiap hash baru akan dihitung dari blok saat ini dan hash sebelumnya, sehingga membentuk rantai linear. Karena hashes dan timestamp ini dipublikasikan secara luas, setiap orang dapat memeriksa kapan dipublikasikan. Dengan kata lain, setiap orang dapat memeriksa kalau hash blok B dapat dihitung dari hash blok A dengan mengulang perhitungan ya. Sehingga menetapkan kalau transaksi yang termasuk dalam blok A harus dicatat sebelum transaksi dari blok B. Ini adalah jenis verifikasi yang dilakukan miners terus-menerus di Bitcoin, yaitu memverifikasi kalau blok baru valid dan blok lama belum dirusak atau diubah datanya. Rantai timestamp atau rantai blok yang saling terhubung satu sama lain ini kita kenal dengan istilah blockchain. Yang keempat, proof of work. Di Bitcoin, fungsi hash kriptografi disebut SHA-256. SHA-256 bakal menghasilkan output 256 bit dari input digital dalam berbagai ukuran. Jadi seberapa panjang pun inputnya, outputnya bakal selalu sama, 256 bit yang ditampilkan sebagai 64 karakter heksadesimal yang terdiri dari angka 0 sampai 9 dan huruf A sampai F. SHA-256 dianggap sangat aman, di mana nggak ada algoritma yang bisa membalikkan proses dari output kembali menjadi input. Hashing ini ibarat proses memanggang kue di oven ya, yang nggak bisa kembali menjadi adonan. Satu-satunya cara untuk mendapatkan jawabannya adalah dengan mencoba semua input yang mungkin. Kalau dalam contoh kue tadi, artinya kita harus mengira-ngira apa aja bahan adonannya untuk bisa berhasil memanggang kue yang sama persis. Tentu ini akan menjadi usaha yang sangat memakan waktu ya. That's exactly gimana cara kerja proof of works. Miners harus melakukan komputasi hash berulang sampai menemukan nilai yang tepat. Supaya bisa memproduksi banyak kemungkinan hash, miner harus melambangkan nonce. Nonce ini angka acak yang ditambahkan ke data block untuk mengubah output dari fungsi hash. Tujuannya supaya menemukan nilai hash yang memenuhi kriteria tertentu yang biasanya direpresentasikan sebagai sejumlah angka 0 di awal hash. Nantinya, miner yang menemukan terlebih dahulu bisa menambahkan bloknya. Semakin banyak CPU yang dimiliki miner, semakin banyak perhitungan yang mereka bisa coba. Dan semakin tinggi kemungkinan untuk menemukannya lebih awal dari miners lainnya. Anehnya, ada peserta jahat mencoba mengutak-atik data blok, maka dia nggak hanya harus mengulang proof of work untuk blok yang diubah, tapi juga untuk semua blok yang telah ditambahkan setelahnya. Dengan kata lain, penyerang yang mencoba memodifikasi blok bakal melakukan banyak pekerjaan buat menutupi jejaknya. Jadi bisa dibilang sistem ini bakal aman selama peserta yang jujur lebih banyak daripada yang tidak jujur, di mana rantai terpanjang yang terbentuk mewakili keputusan mayoritas. Karena peserta jaringan bisa datang dan pergi dengan bebas, artinya nggak ada otoritas untuk menyetujui bergabung dan pergi, total daya CPU jaringan bakal mengalami pasang surut ya. Yang artinya hash yang dimulai dengan angka 0 tertentu bakal ditemukan lebih cepat ketika lebih banyak CPU bergabung dan sebaliknya bisa ditemukan lebih lambat ketika beberapa CPU meninggalkan jaringan. Buat mengimbanginya, angka 0 ini disesuaikan secara dinamis sehingga jumlah blok yang ditemukan per jam tetap konstan. Di Bitcoin, penyesuaian kesulitan ini terjadi setiap 2 minggu atau lebih. Yang kelima, network. Di part network ini, Nakamoto menjelaskan bagaimana transaksi baru ditambahkan ke buku besar. Langkah-langkah untuk menjalankan jaringan adalah sebagai berikut. Langkah 1-3 cukup jelas ya, di mana node atau miner mendengar transaksi baru yang disiarkan ke jaringan, lalu mereka menggabungkannya menjadi blok, dan kemudian mulai bersaing satu sama lain menggunakan proof of work sampai salah satu dari mereka menemukan hash block yang tepat. Di langkah 4 dan 5, penambang pertama yang menemukan hash block yang tepat mulai menyebarkan solusinya ke seluruh jaringan. Tapi karena peer ini nggak mengenal atau mempercayai satu sama lain, setiap peer harus memverifikasi kalau semua transaksi yang diterima di blok miner tadi benar-benar valid.
dan tidak terjadi double spending. Dalam prakteknya, miners ini hanyalah sebagian kecil dari node jaringan, sehingga sebagian besar verifikasi dilakukan sama node non-miner. Di sini miner berperan menambahkan transaksi. Proses ini biasanya membutuhkan banyak sumber daya komputer, seperti CPU dan energi. Sementara non-miner melakukan verifikasi terhadap transaksi-transaksi yang ditambahkan miner dengan menjalankan pemeriksaan blok yang lebih sederhana dan nggak butuh banyak sumber daya.